Go right. Left. Make a take. Christy, There's something. Antonio! There's no way. Will, are you okay? Christy! Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pertama kali pada tahun 2015 yang berjudul Summer Camp. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Alberto Marini, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika, antara lain Diogo Boneta sebagai Will, Jocelyn Donahoe sebagai Christy, Mayra Walsh sebagai Michelle. Yang mana film ini bercerita tentang sebuah mimpi buruk bagi sekelompok muda-mudi yang berprofesi sebagai relawan pembimbing sebuah perkemahan ketika mereka yang berusaha datang lebih awal guna menyurvei situasi tempat yang akan dijadikan sebagai camp, seketika dibuat bingung, tatkala satu persatu dari mereka berubah menjadi zombie yang begitu kuat dan menyerang satu sama lain. Namun seorang yang berubah menjadi zombie hanya akan bertahan selama 20 menit sebelum ia berubah kembali menjadi normal. Meski begitu singkat, namun hal itu tak luput dari kerusakan besar, bahkan kepanikan yang tidak bisa dikendalikan. Maka untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah merubah mereka pun berjanji untuk tidak membunuh siapapun yang menjadi zombie, karena ketika 20 menit berlalu dan mereka menjadi normal kembali, mereka akan berusaha mencari hal-hal yang membuat mereka seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita yang menyiarkan mengenai hilangnya pembina perkemahan di Amerika dan berdasarkan informasi dari kepolisian, jika peluang untuk menemukan mereka dalam keadaan hidup sangatlah kecil. Tepatnya di area sebuah hutan, terlihat seorang wanita tampaknya tengah lari tergesa-gesa dengan keadaan mata yang tertutup serta tangan yang terikat. Dan di sana juga terdapat seorang pria yang terus menatapnya dari arah kejauhan, lalu di saat akan menabrak sebuah kayu runcing, tiba-tiba saja seorang wanita lainnya pun langsung memperingatinya agar segera berbelok, dan tak lama kemudian ia pun disambut girang oleh teman yang lainnya. Yang mana rupa-rupanya dalam aksi mencekam tadi, nyatanya mereka tengah berlatih dengan yang lainnya agar bisa mengakrabkan diri dengan anak-anak yang akan mereka bimbing nantinya. Di mana ketiga orang itu adalah pembina camping yang datang lebih awal untuk menyurvei lokasi sekitar, di mana kita bisa diperkenalkan dengan dua orang perempuan yaitu Michelle serta Christy, dan dua orang laki-laki yaitu Will beserta Antonio. Hingga Christy yang merupakan pembina baru, tampaknya kurang tertarik dengan permainan tersebut. Hal itu membuat Michelle yang muak dengan sifat manja dari Christy berusaha meninggalkannya. Lalu ketika melihat Michelle yang kembali seorang diri, Will dan Antonio yang khawatir kini bergegas mencari Christy. Sementara itu Christy yang ditinggalkan seorang diri dengan keadaan tangan yang terikat serta mata tertutup, berusaha memanggil mereka karena ini membuatnya benar-benar ketakutan. Akan tetapi dari panggilan yang beberapa kali disahut, yang datang ternyata adalah seorang pria misterius yang kini datang berusaha membuka ikatan dari Christy, sebelum akhirnya kedua temannya pun kini datang. Setelah kejadian yang tidak mengenakan dari Christy dan juga Michelle, mereka yang berusaha melupakan kekeliruan ini lantas mencoba melanjutkan perjalanan menuju camp yang dimaksud, yaitu tempat di mana mereka akan membimbing anak-anak berkemah. Hingga saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka pun dihadang oleh seorang pemabuk yang kini mengencingi mobil mereka. Merasa tidak ingin ada masalah, Antonio yang paham mereka adalah seorang pecandu, lantas berusaha melanjutkan perjalanan itu. Beberapa waktu kemudian setelah melakukan perjalanan singkat, pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah camp yang ternyata itu adalah sebuah rumah yang telah terabaikan dan hanya terdapat salah seorang pengelola saja. Terlebih lagi tempat ini terkesan mati, tatkala orang-orang pecandu tadi telah merusak sumur sehingga tak ada air yang mengalir di tempat itu. Lalu ketika Michelle tengah bersantai, Antonio pun mendatanginya dan mengajaknya berbincang. Kemudian Antonio pun berusaha mengajaknya melihat hewan ternak yang nantinya bisa mereka perlihatkan kepada anak-anak yang akan mereka bimbing. Mengingat sebenarnya Antonio cukup mengenal tempat ini, karena Antonio sejak kecil sering dibawa oleh sang ayah untuk berkunjung. Di tengah berkumpul guna membicarakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan kembali, tiba-tiba saja Antonio mengatakan bahwa dia baru saja dikabarkan oleh Javier, yaitu seorang pengelola tempat ini, mengenai salah satu anjing yang harus mereka bawa pergi karena terkena rabies,
Hal itu membuat Will yang merupakan calon dokter hewan pun dengan percaya diri berusaha bergegas memeriksanya. Di mana pada awalnya di sana Will berhasil menenangkan sang anjing yang dia anggap tengah mengalami stres. Namun tatkala terdiam dan tanpa diketahui oleh kelompok, anjing tersebut kini mengeluarkan cairan hitam dan dengan cepat langsung menyerang. Sehingga dengan terpaksa Javier yang berusaha menolong pun kini menghabisi anjing itu. Dikarenakan Will yang menolak diajak ke rumah sakit meski para kelompok tahu bahayanya sebuah rabies, membuat Antonio yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa memberikan sebuah obat tetanus yang mereka bawa di alat P3K. Lalu di saat Will tengah mencoba mengobati dirinya sendiri akibat luka gigitan anjing, tiba-tiba Will melihat Javier yang tengah membawa mayat anjing tadi. Hal itu membuat Will yang penasaran bergegas pergi dengan membatalkan penyuntikan obat pada dirinya sendiri. Malam hari pun kini tiba. Setelah Antonio meminum segelas air, di sana Michelle pun menemuinya untuk meminjam telepon agar dapat menghubungi ibunya karena tengah ada masalah di area rumah. Akan tetapi karena Christy yang datang, membuat Antonio langsung mengabaikannya dan malah mengajak Will untuk mengambil minuman untuk mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Maka kini, tepatnya di saat mereka tengah mencari dan memilih beberapa bir yang bisa mereka hidangkan, di sana Antonio sempat menghirup serbuk sari yang berserakan dari tangannya. Namun di saat yang bersamaan juga Will pun terlihat pucat dan bekas gigitan anjing di tangannya itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Sementara di area toilet, terlihat Michelle yang meminum air yang tersisa di area saluran, kini berusaha mengusap wajahnya untuk menghilangkan rasa stres karena belum bisa kunjung menghubungi sang ibu untuk meminta perizinan. Kembali pada Will yang secara perlahan-lahan mendekati Antonio yang masih sibuk memilih minuman, namun di saat itu juga, Antonio tiba-tiba langsung melakukan penyerangan. Melihat Antonio yang mengeluarkan cairan hitam, Will yang tampak panik berusaha mencoba menyelamatkan rekannya itu dari semacam bahaya. Namun setelah berusaha kembali, Will dibuat bingung tatkala Antonio sudah tak ada di depannya. Mendengar suara gaduh dari area basement, Christy yang merasa ini adalah sebuah lelucon, segera bergegas menyusul mereka tanpa memikirkan apapun. Yang mana rupa-rupanya, ia pun seketika dibuat panik ketika melihat Antonio yang telah tewas di tangan Will. Hal itu membuat Christy segera berlari dan dia juga segera mengajak Michelle untuk segera pergi dari sana. Meski Michelle awalnya bingung, namun ketika melihat Will berlumuran darah, ia pun memacu mobil dengan begitu kencang. Akan tetapi di tengah penjelasan dari Christy mengenai apa yang sebenarnya tengah terjadi, tak lama kemudian Michelle pun secara tiba-tiba berubah dan berusaha menyerang Christy, hingga Chris yang panik berusaha keluar dari mobil. Namun kepanikan Chris tidak kunjung mereda ketika di saat yang bersamaan, suara sahut menyaut erangan zombie pun mulai terdengar. Dan di saat itu juga, Michelle kembali menyerangnya namun ia dibuat beruntung ketika Will datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkannya. Namun di sana Christy yang masih ketakutan akan tragedi kematian Antonio malah meninggalkan Will. Setelah berhasil menjatuhkan Michelle, di sana Will pun mencoba memberikan beberapa ikatan pada zombie Michelle. Akan tetapi sial, dikarenakan Michelle berubah menjadi kuat, ia pun kini berontak dan berusaha menyerang kembali Will. Maka oleh karena itu, Will yang tidak bisa berbuat banyak, kini memutuskan untuk pergi dari sana demi keselamatannya. Setibanya di area camp kembali, Will pun bergegas mendorong Christy masuk ke dalam dan langsung mengunci pintu. Setelah berhasil menjelaskan serta membandingkan apa yang telah mereka alami, pada akhirnya Christy pun mengerti jika kematian Antonio adalah proses perlawanan dari Will karena ia berubah seperti Michelle. Alhasil demi mencegah hal lebih buruk, mereka pun berusaha mengunci setiap ruangan yang ada untuk menghalau agar zombie Michelle tidak bisa menemukan mereka. Hingga ketika mereka mencoba menutup semua pintu serta jendela yang ada, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Michelle kini tengah memanjat. Lalu setelah menutup sebuah jendela, tiba-tiba Christy dikagetkan dengan kehadiran seorang pria. Namun ternyata setelah disambangi oleh Will, pria yang terkesan takut malah berusaha melarikan diri, sehingga dia pun harus mendapatkan serangan brutal dari Michelle yang kini tidak terkendali. Merasa jika hal ini tak akan bisa dibiarkan berlama-lama, karena nantinya Michelle akan menemukan satu jalan masuk dan membahayakan mereka. Kemudian di sana Will pun memiliki ide untuk bisa menghentikan Michelle di dalam rumah dengan Christy sebagai umpannya. Meski awalnya di sini Christy sedikit menolak, namun pada akhirnya ia pun setuju setelah Will memastikan karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Maka dari itu, sesuai rencana dari apa yang mereka bahas tadi, Christy kini mulai mencari kehadiran Michelle, sementara Will telah bersiap dengan sebuah pukulan. Namun jauh dari apa yang mereka harapkan, tatkala semua rencana terkesan amburadul karena mereka harus terpencar ke segala penjuru.
Namun anehnya ketika mereka saling menemukan, mereka pun mendapati Michelle yang terlihat kesakitan dan tiba-tiba saja merasa bingung tentang apa yang terjadi. Dikarenakan sebuah cairan hitam memenuhi area mulut Christy, Chris yang tak ingin berubah sama seperti Michelle pun bergegas mencuci mulutnya. Berhubung merasa khawatir, Will yang kini menyambangi Chris dalam keadaan lemas, seketika berusaha membawa pergi untuk mencari sebuah bantuan. Namun sial, dengan cepat saat itu juga Christy pun berubah dan berhasil menggigit Will. Dengan terpaksa Will yang panik pun, kini melemparkan Christy menuju ke area kolam kosong. Berhubung karena mendengar suara Michelle yang berteriak meminta tolong, maka dari itu, Will pun bergegas pergi menuju Michelle untuk menolongnya. Hal itu membuat Will yang segera memberitahukan jika saat ini Christy lah yang terinfeksi, namun Michelle yang mengira jika Will jahat, karena sebelum Michelle berubah, ia tahu sebuah kabar jika Will telah membunuh Antonio, lantas segera menusukkan bor pada kakinya. Hingga di saat Michelle hendak menyerang Will kembali, tiba-tiba Christy datang dengan sosok zombie. Maka dari itu Michelle yang tahu kondisinya segera membantu Will untuk menuju sebuah ternak hewan guna bersembunyi, dan tak lupa juga Michelle meminta maaf pada Will atas tragedi dari kakinya itu. Dikarenakan lukanya akan bertambah buruk jika tidak cepat ditangani. Di sana Michelle kini mencoba membantu Will merawat luka, sembari memberikan Will sebuah minum dan memberikan sebuah ikatan agar memberhentikan pendarahan. Di tengah situasi panik akan bayang-bayang dari zombie Christy yang terus memberikan teror, tiba-tiba saja Michelle melihat beberapa hewan ternak yang mati mengenaskan. Sehingga di sini, dia menyadari jika dia sebelumnya terinfeksi, dan beberapa saat kemudian dia kembali normal. Hal itu pun ia asumsikan jika kemungkinan Christy pun akan kembali normal, setelah kurang lebih menjadi zombie 20 menit seperti perubahannya. Lalu kemudian dikarenakan merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah terjadi, di sini Will pun langsung mencoba menganalisis jika virus itu tak menular melalui liur atau darah, karena sebelumnya dia juga telah tergigit anjing serta Christy, namun ia tidak kunjung berubah. Maka oleh karena itu, Will pun kini melihat sebuah serbuk sari yang berhamburan, sehingga di sini dia memperkirakan jika serbuk sari itulah penyebab perubahan mereka menjadi zombie. Namun setelah mencoba mengetes dengan memberikan serbuk itu ke area kelinci, hal perubahan tampak tidak terjadi, melainkan perubahan tampak terlihat pada seekor anjing yang sudah meminum air yang mengalir. Hal itu membuat mereka berasumsi jika airlah yang membuat mereka menjadi seperti ini. Will yang menyadari jika dia telah meminum air pun bergegas mendorong Michelle ke sebuah kandang, kemudian memberikannya sebuah ponsel, hingga benar dugaannya. Ketika tak lama kemudian, Will pun mulai berubah. Michelle yang kepanikan pun memutuskan untuk membuka pintu agar Christy bisa masuk dengan berharap mereka berdua bisa bertarung. Namun tindakan itu jauh dari apa yang ia harapkan. Tatkala nyatanya, hal itu malah membuat mereka bekerja sama untuk merusak kandang. Michelle yang panik dengan terpaksa melarikan diri melalui saluran kecil untuk meninggalkan keberadaan mereka. Tatkala kepanikan demi kepanikan terjadi, di saat itu juga Christy yang kembali tersadar setelah 20 menit masa infeksi. Hal itu membuat dia yang melihat Will tengah mengamuk pun memutuskan untuk bergegas pergi dari sana. Namun sialnya, Michelle yang mengira jika Chris masih terinfeksi pun langsung memberikannya sebuah pukulan. Setibanya di area sumur setelah berusaha melarikan diri, secara tidak sengaja, Michelle kini menemukan sebuah jamur yang memenuhi pipa saluran di area sumur yang menjadikan satu-satunya sumber mata air di area camp, membuatnya yang melihat berasumsi jika ini adalah biang dari segala masalah. Sementara itu, Christy yang telah tersadar pun kini seketika bersembunyi. Namun dikarenakan persembunyiannya diketahui, ia pun lantas berusaha melarikan diri dan berusaha memancing zombie Will ke area sebuah kayu runcing karena Will pastinya mengalami pandangan buram, mengingat kacamatanya pun mengalami sebuah kerusakan. Namun sial, semua rencananya pun terkesan gagal. Tatkala tiba-tiba saja terdengarlah suara Javier yang berteriak dari arah kejauhan, sehingga membuat perhatian Will teralihkan. Di sana juga Michelle yang melihat kehadiran Will pun bergegas mengajak Javier untuk pergi. Namun dikarenakan Javier menolak, ia pun kini mendapatkan serangan brutal dari Will. Akan tetapi ketika hendak membantu, kehadiran Christy yang saling mencurigai, kini malah membuat mereka bertarung, yang tidak berselang lama membuat mereka pada akhirnya tersadar jika mereka sudah dalam keadaan normal. Hingga setelah menghabisi Javier, beberapa saat kemudian reaksi virus pada tubuh Will pun sepenuhnya hilang. Karena Will yang kebingungan pun, Michelle berkata jika dialah pelaku dari pembunuhan Javier. Dan karena terdengar banyak sekali suara erangan zombie di hutan ini,
maka mereka pun memutuskan pergi dari sana, lalu menyambangi sebuah bus yang terparkir tepat di area scene awal bertemu dengan para pecandu. Mereka yang mendapati area bus telah kosong, tampak dibuat bingung ketika mereka melihat beberapa antibiotik, bahkan di sana pun terdapat sebuah laboratorium kecil yang membuat mereka begitu mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Di saat Christy tengah sibuk mencari kunci, secara tersengaja dia pun membuka sebuah lemari yang ternyata berisi salah satu orang pecandu, di mana sang pria yang kepanikan hanya bisa memberikan inti dari semua permasalahan ini berasal dari keluarganya yang membuat semacam narkoba. Namun keluarganya itu telah menjadi gila karena eksperimen mereka sendiri dengan mengkombinasikan bahan kimia dengan jamur liar. Dikarenakan pertumbuhan jamur memerlukan air, mereka pun menanam jamur tersebut di saluran sumur karena mereka mengira jika tempat itu sudah tidak lagi terpakai. Jadi dalam antara lain, para manusia berubah menjadi zombie akibat sebuah ramuan yang membuat mereka mabuk, dan hal itu pun bisa membuat mereka berubah kembali menjadi normal selama 20 menit setelah semua efek sepenuhnya hilang. Sesaat kemudian, keluarga dari pria pecandu yang telah terinfeksi pun menyerang bus dengan brutal, sehingga mereka yang tak berhasil menemukan kunci bus pun memutuskan untuk memakan jamur infeksi agar mereka bisa berubah menjadi zombie, karena mereka tahu para zombie tidak saling menyerang. Namun sayang akibat keteledoran dari Christy, jamur yang tadinya cukup untuk mereka pun hanya tersisa 2, sehingga hanya dia dan Will yang bisa memakannya. Hingga pada akhirnya dikala Michelle berusaha melarikan diri, ia pun hanya bisa pasrah ketika ia mulai dihabisi oleh Will dan Chris yang sudah mulai berubah. Ketika hari menunjukkan pagi, Will yang terbangun pun mendapati Christy yang terduduk menatap tubuh seseorang. Karena tak melihat Michelle, mereka pun bergegas mencari. Namun setelah melihat tubuh Michelle dengan keadaan tragis, mereka berdua pun menyadari jika merekalah yang telah menghabisi Michelle. Hingga beberapa saat kemudian, sebuah mimpi buruk pun kembali mendatangi mereka. Ketika tak lama kemudian, mereka melihat anak-anak bimbingan mereka telah tiba, maka dari itu mereka pun bergegas meminta mereka semua pergi dari sana, karena air di sini berbahaya. Akan tetapi bak diterpa kebuntuan hebat, tiba-tiba air pancuran pun keluar, membuat anak-anak yang tidak tahu apa-apa pun tampaknya terlihat menikmatinya. Sehingga beberapa saat kemudian mereka pun kini berlari dengan kencang, menghindari kejaran para zombie anak bimbingan. Namun sial di sana Christy harus tewas saat tertusuk kayu runcing. Sementara itu Will yang kehilangan kacamata harus mendapatkan serangan bertubi-tubi di tengah pandangan buram. Hingga film pun kini selesai.